Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita merenungkan Injil pada hari ini. Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, semoga Engkau memberikan berkat atas rasa syukur kami, sehingga dengan mendengarkan sabda-Mu, kami selalu dicurahkan rahmat untuk mengerti dan memberikan renungan untuk melihat bahwa hidup kami itu sungguh berarti dan Engkau mengasihi kami. Semoga dalam sabda yang akan kami dengar, Engkau memberikan rahmat dan berkat, memampukan kami untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita dengarkan Injil Tuhan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Ketika tuan itu datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan bacaan Injil bahwa kita sebagai manusia ini dikehendaki Tuhan untuk melakukan sesuatu yang telah dikehendaki oleh Bapa. Berjaga-jaga adalah kata-kata yang memberikan keamanan pada akhirnya. Ini juga berlaku untuk kita sebagai murid Kristus. Kita harus berjaga-jaga
siap sedia. Apa persiapan kita? Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Yaitu apa yang diinginkan Tuhan adalah berbuat kasih, melakukan kebaikan sesuai dengan perintah Allah, dan juga kita melakukan kasih itu kepada sesama yang membutuhkan. Ini adalah dasar dari kehendak Allah yang diinginkan Tuhan untuk kita manusia. Sebagai manusia yang mungkin kita memerlukan pembelajaran khusus, kita belajar dari Yesus bagaimana seorang murid itu berjaga-jaga, yaitu ketika diserahi tugas, kita siap sedia untuk melakukannya. Pekerjaan kita apa? Sesuai dengan profesi kita apa? Disitulah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, seakan-akan tugas itu adalah suatu ungkapan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, dan kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki dalam pekerjaan kita. Maka sebagai para pekerja dan juga kita yang melakukan karya-karya itu, kita perlu melaksanakannya dengan keterbukaan hati, kerendahan hati, dan kita akhirnya akan menemukan Tuhan dengan lebih bijaksana di dalam kehidupan kita, karena Tuhan membimbing kita sehingga kita meneladani kebijaksanaan Tuhan dan kita melakukan hal yang terbaik, yaitu sesuai dengan harapan yang Tuhan kehendaki, yaitu berlaku seperti orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tindakan kita mengasihi Tuhan dan sesama itu dibutuhkan karena apa? Karena untuk mencapai kerajaan Allah itu memerlukan kekuatan rohani, batin, dan juga kasih. Jadi iman itu perlu dukungan, yaitu berupa kasih. Kasih kepada orang yang membutuhkan. Ini akan menguatkan hati kita, iman kita untuk tetap berpegang, dan juga Allah menghendaki kita supaya melakukan kasih itu. Maka saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita membutuhkan suatu praktek dalam apa yang sudah kita dengarkan ini. Apapun yang kita temui hari ini, kita nyatakan supaya kasih kita itu nyata. Kita benar-benar mencintai Tuhan kalau kita mencintai sesama, dan juga sebaliknya, ketika kita mencintai Tuhan dan sesama itu berlaku untuk menyeimbangkan hidup kerohanian kita. Cinta kepada sesama dan Tuhan itu adalah hal yang mendasar yang membawa kita tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan. Semoga pada hari-hari ini dan kita selalu dibimbing oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati.